Tema hari ini sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Udah? Menurut ibu, apa yang maksud dengan tawakal? Kan sering saya bilang, tawakal lah bu, sabar lah bu, suaminya meninggal sabar ya bu, tawakal kepada Allah ya. Anak saya tes pak di ITB, udah tawakal aja bu ya, serahkan sama Allah. Apa arti tawakal itu? Tawakal itu berusaha sekuat tenaga yang sertai doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Artinya ikhlas apapun yang didapat. Dapat suami baik, alhamdulillah. Suami curang, ya alhamdulillah. Karena pilihan ibu, ketemu di halte Berlan dulu. Makanya cari suami di masjid, jangan di halte. Di pinggir rel kereta dia, sweet jadinya. Tawakal merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Saya ulang ya bu, definisi ini bagus. Tawakal merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Puncak iman itu tawakal itu. Pasrah, tunduk, takut, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Jadi kalau ibu sudah tawakal, sudah pasrah, hidup itu tenang. Kaya kita tidak pamer, miskin tidak minder. Ya, yang membuat minder itu karena tidak tawakal, selalu mencari yang kurang, bukan mensyukuri yang sudah diberi. Prinsip hidup ini bunda, mensyukuri yang diberi dan tidak mencari yang kurang. Yang ketiga, tidak membanding rezeki kita dengan orang lain. Pak, masa papa lebih senior di kantor, dia punya mobil bagus, kita mobil ini terus? Syukuri aja. Pak, masa sih rumahnya lebih gede dari kita? Astagfirullah. Bahasa yang benar itu bu, alhamdulillah ya pak, kita punya mobil. Orang jangankan mobil, pak, makan aja susah tetangga saya lihat. Pak, alhamdulillah ya pak, kita masih punya rumah walaupun kecil. Tetangga sebelah bayar kontrak aja belum tentu mampu pak. Kayak kemarin sebelah rumah kita itu harus keluar dari rumah kontrakan, nggak sanggup bayar pak. Alhamdulillah ya pak. Itulah ucapan orang beriman, mensyukuri nikmat terus. Ya, udah bisa ibu lakukan seperti itu. Iya, alhamdulillah pak. Kita masih punya rumah, punya mobil, punya deposito walaupun cuma 14 miliar ya. Itu misalnya. Tawakal merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Buka surat 8 ayat 2. 8 ayat 2 langsung. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila... Tunggu. Jika disebut nama Allah gemetar, ibu sudah gemetar enggak? Belum kan? Masih sambil lewat ya bu ya kita. Bukan hanya ibu, termasuk saya. Karena kita, iman kita belum sebagus iman para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita mendengar baca Quran belum tentu menangis. Mereka itu kalau dengar baca Quran, bu, jangankan sahabat, Rasulullah pernah pulang terlambat. Jadi keluarga sudah agak panik ya, kenapa Rasulullah yang bahasa jam gini udah pulang belum pulang. Rupanya dia terharu di tengah jalan bunda. Dia mendengar seorang laki-laki membaca Quran dengan suara yang bagus dan tajwid yang benar. Terdiam Rasulullah sejenak, berdiri di samping rumah itu. Rasul saja begitu bu. Ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, pertama
Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, semakin banyak ngaji, semakin tawadhu, Bu. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin rendah hati. Semakin dekat dengan Allah, semakin mensyukuri nikmat. Bisa nggak, Bu? Bisa nggak? Semakin ngaji kita semakin tawadhu. Orang beli mobil kita bersyukur. Orang rumah besar kita bersyukur. Bu, makasih Bu, rumah ibu bagus sekali loh, ya Allah. Enak ya Bu kalau di rumah ibu kita bikin pengajian. Bisa muat 40-50 orang bunda. Usulkan gitu. Ya. Yang kedua, keutamaan sabar dan tawakal. Keutamaan sabar dan tawakal. Ada 7 poin ini keutamaannya. 1. Ketenangan jiwa dan kepuasan batin. Buka Al-Quran, dalilnya catat dulu semua, baru kita baca nanti. Ketenangan jiwa dan kepuasan batin. 1. 14 ayat 11 sampai 12. Surat 17 82. 13:28. Ya, silakan. Ketenangan jiwa dan kepuasan batin. 14:11 sampai 12, 17:82, 13:28. Ya. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Bu, dengar Bu. Hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Artinya pasrah dia. Bahasa sederhananya nerimo. Apapun takdir Allah terhadap kita hari ini, terhadap suami ibu, terhadap anak nggak lulus ITB, udah takdir nak. Tahun depan ikuti aja nggak apa-apa lagi nak, UI atau ITB. Tapi coba ya nak, kamu dalam setahun ini les privat dulu. Ikhtiarnya itu. Kemudian baru doa. Jadi sabar, tawakal, dan doa. Jangan tawakal tapi tidak doa, tidak ikhtiar. Sama dengan sakit. Ikhtiar kita ke dokter, tawakal kita doa. Rob, angkat penyakit hamba ya Allah. Yang menyembuhkan aku bukan dokter ya Allah, tapi Engkau. Aku yakin ya Allah, Engkau akan menyembuhkan penyakitku. Sembuhkan hamba ya Allah. Ya. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kami lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang bertawakal itu berserah diri. Iya, hanya kepada Allah berserah diri. Kalau ibu sudah berserah diri kepada Allah, nggak gelisah hidup ini. Ada dimakan-makan, nggak ada ya puasa. Rumah kecil nggak minder. Rumah kita paling kecil ya Pak di komplek ini. Kenapa rupanya? Yang penting kita beriman. Rumahnya paling gede nggak pernah bangga. Alhamdulillah ya Pak. Rumah kita di komplek ini paling bagus ya. Alhamdulillah ya Pak. Bu, udah bisa seperti itu berpikir. Iya, sekecil apapun rumah kita disyukuri Bu. Toh juga ibu, rumah paling kecil ada nanti kuburan 2 kali 1.
Ibu dikembalikan ke rumah kecil kok nanti, kuburan. Semua kita dikembalikan ke rumah kecil. Bu, 7 langkah suami ibu meninggalkan ibu. 7 langkah anak ibu meninggalkan kuburan. Ibu sudah diinterogasi, man rabbuka, man nabiyuka. Suami nggak bisa nolong, enggak lah. Anak apalagi. Suami paling 3 bulan, bulan keempat nikah lagi dia. Teman-teman kuliah ibu lagi. Anak ibu kembali ke temannya dia. Belum tentu mendoakan ibu. Anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Karena ibu masih hidup. Begitu dia meninggal, belum tentu soleh. Dia menjadi anak yang salah. Jadi jangan menunggu doa anak yang soleh, tapi solehkan dulu ibu, pribadi yang soleh. Dapat doa anak yang soleh, alhamdulillah. Toh juga kita sudah punya amal soleh kok. Ibarat kita keluar kota, Bu, jangan mengharapkan kiriman anak, tapi siapkan deposito pribadi, siapkan tabungan pribadi. Jadi kita jalan-jalan keluar kota, nggak takut habis uang. Kenapa? Kita bawa tabungan 3,4 miliar. Iya. Dapat kiriman dari anak, alhamdulillah. Begitu kita buka tabungan kita, kok nambah ya 200 juta. Ditelepon anak, Pak, tadi pagi saya transfer 200 juta, pakai aja Pak, insya Allah. Papa udah membesarkan kami dulu, Pak. Papa jangan hitung-hitung pakai uang itu ya Pak, habiskan aja, mau beli apa beli. Menangis kita mendengar omongan anak kita begitu, Bunda. Pakai aja Pak, mau beli pakaian, mau makan enak di restoran, makan aja Pak. Karena banyak kan ibu-ibu nggak tega ya Bu, ini uang anak, baru udah dikasih sama kita memang. Ya terus. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Iya Bu, makanya mereka ngomel. Mereka nggak setuju orang rajin mengkaji Quran. Untungnya apa sih ngaji siang-siang bolong gini katanya. Kan mendingan ke mall, makan rujak cingur. 13:28. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ibu kira-kira tentram nggak ingat Allah? Jujur. Ibu mendengar orang ngaji senang nggak? Suami ibu baca Quran rajin nggak? Pintar mana ibu dengan suami? Kalau banding-banding lah baca Quran. Karena laki-laki Indonesia banyak nggak bisa ngaji Bu. Kerjaannya nonton TV, ngobrol, ngopi sama tetangga. Mayoritas laki-laki Indonesia malam habis maghrib bukan ngaji, ngopi, makan-makan, nonton TV. Kita mau razia lah dari rumah ke rumah. Mayoritas nonton TV habis sholat maghrib, bukan baca Quran. Langka Bu. Wallahu a'lam suami Bu. Ya. Kalau di rumah saya dulu mau tak mau ngaji semua karena ya ayah saya guru ngaji. Walaupun dia kepala sekolah, semua harus ngaji. Ibu saya juga guru ngaji bagi perempuan, ayah saya guru ngaji laki-laki. Tiap malam di rumah ngumpul Bu. Ya. 2. Mendapatkan kecukupan hidup. Ya Allah, enaknya orang bertakwa itu. 65, 2 dan 3, 34, 39. 65 ayat 2 dan 3, surah 34 ayat 39. Jadi orang yang beriman itu dicukupkan rezekinya.
bukan dimewahkan kata Allah, dicukupkan. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengajarkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Baris terakhir dari bawah, Bu, bukan dari atas. Dari bawah, alinea kedua. Jadi Allah berikan kecukupan sama kita, Bu. Kalau di rumah ibu masih sering kurang, mau masak beras habis, mau makan gak ada lauk, ada sesuatu yang salah di rumah ibu. Mungkin di antara keluarga ibu ada yang bermaksiat, dosa besar. Anak berzina di kampus, mantu selingkuh di kantor, berefek, Bu, di rumah kita itu. Dosa besar itu, Bu. Dosa besar mempengaruhi rezeki. Oh, ibu beriman, anak beriman, suami beriman, pembantu ibu selingkuh, dia tinggal di rumah, waktu kosong dia masukkan pacarnya ke kamarnya. Nggak ada yang tahu. Makanya cari pembantu yang taat, pembantu yang beriman, supaya jangan selingkuh dia dengan laki-laki di luar sana. Terus 3439, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. garis bawah ibu, barang apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan ganti. Tapi nggak boleh Bu berniat bersedekah mendapatkan ganti. Berarti Bu pamrih. Misalnya, saya sedekah lah Pak, kemarin dia bawa durian dari Medan, mudah-mudahan kita dapat durian. Ternyata dia sedekahnya bukan karena Allah, memancing durian aja. Jadi tidak boleh bersedekah itu mengharapkan sesuatu kecuali ridha Allah. Mengharapkan, oh nanti saya dapat oleh-oleh, oh nanti saya dibagi ini, dibagi itu. Jangan Bu, nggak dapat pahala nanti jadinya. Ketiga, mendapatkan keselamatan hidup. Mendapatkan keselamatan hidup. Orang yang tawakal itu insya Allah diselamatkan dunia dan akhirat. Dalilnya 21, 69 dan 70. 2 Surat 3 173. Surah 3 Ali Imran 173. Dalil ketiga 959. Ya. Kami berfirman, hai api menjadi dinilah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Lihat itu Bu, Ibrahim waktu dilempar ke api, terbakar gak Ibrahim? Enggak. Yang terbakar malah tali yang mengikat tubuhnya. Secara teori, api itu kan membakar dan menghanguskan. Karena menurut sejarah Bu, tidak ada pernah kobaran api sepanjang sejarah dunia setinggi kobaran api yang membakar Ibrahim. Ke sana dilemparkan oleh Namrud Ibrahim itu. Teori Raja Namrud, mati ini orang. Ternyata enggak. Begitu dibuka terbakar yang mengikat tangannya kakinya,
Enak dengan segar bugar Ibrahim keluar dari kobaran api. Kaget Namrud situ, Bu. Kaget. Namrud itu kaget. Ya. Kok api sedahsyat itu kobarannya tidak membakar Ibrahim? Yang terbakar tali yang mengikat kaki dan tangannya. Ibu juga begitu. Secara teori suami ibu sebenarnya nggak sanggup menghidupi ibu, nggak sanggup membayar uang kuliah anak. Tapi kenyataannya anak ibu sarjana semua. Dari mana itu? Kemudahan dari Allah. Ada aja jalan keluar dari Allah. Tapi kita harus diuji dulu ya. Kedua, sabar ketika diuji, tidak mengeluh. Terima ujian dari Allah dengan tawakal. Ya. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah Sang pelindung. Bisa ibu sudah tawakal gitu? Cukuplah Allah penolong kita, Pak. Gak usah minta-minta uang sama mertua lah. Gak usah ngadu-ngadu sama ipar. Oh, ayat 959. Jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Bu, ternyata orang beriman yang terbaik berharap kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada suami, bukan kepada mertua nunggu meninggal dapat warisan. Berharaplah kepada Allah. Allah paling senang melihat hambanya yang berdoa sambil menangis. Rabb, hamba butuh dana ya Allah. Hari ini hamba tidak punya uang ya Allah. Berikan rezeki kepada hamba. Menangis ibu. Jam 8 dijawab Allah. Teman kuliah kita 20 tahun yang lalu nelpon. Rin, nama ibu Rini. Ingat sama aku. Siapa? Suparjo. Oh iya, teman kuliah UGM dulu. Iya. Alhamdulillah Rin, aku bisnis di Sumatera, bisnisku maju. Ini ada rezeki sedikit. Tolong minta nomor rekening lah, dikirim 20 juta. Kecil bu bagi orang kaya. Bagi kita yang mereka 20 juta kecil bu. Datang uang itu di waktu yang tepat, karena saya sangat membutuhkan. Itu yang penting bu. Allah berikan rezeki di waktu yang tepat. Jadi syukur kita ada. Kalau Allah berikan rezeki ketika kita punya uang, rezeki biasa aja. Toh juga kita pegang uang kok. Tapi kondisi kita butuhkan uang, anak harus bayar uang kuliah, tangan tidak ada megang uang, tabungan tidak punya, deposito kering, tanah mertua sudah habis dijual. Terus dapat uang dari kawan akrab. Alhamdulillah ya Allah. Menangis kita menerima itu. Saya sering menghadapi kejadian begitu. Kondisi nggak ada uang, butuh uang, tidak punya uang, dikirimin kawan. Ya Allah ya Rob, bahagianya hidup itu. 4. Akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sampai sini nanti kita tanya jawab. Akan mendapatkan kebaikan, keuntungan dunia dan akhirah. Bahasa Indonesia akhirat, bahasa Arabnya akhirah.
16 41 42. 39 ayat 10. Saya ulangi, 16 ayat 41 42, kemudian 39 ayat 10. Silakan. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di surga dunia. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Tuh. Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya Satu, saja mereka bertawakal. orang yang sabar. Kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Itu syaratnya Bu masuk surga itu. Sabar dan tawakal. Dan enak Bu kalau Ibu tawakal. Tidak gelisah, tidak kasak kusuk. Makan enak bersyukur, nggak makan enak bersabar. Sarapan kita cuma dengan tempe, tapi kalau kita bersyukur, kayak rasa sop daging itu. Oh, terus 39 ayat 10. Tiga sembilan ayat 10. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mencukupkan pahala mereka tanpa batas. Pertama, dunia ini luas, jangan mengeluh. Nggak punya rezeki di Bekasi, pindah ke Jakarta. Nggak punya rezeki di Jakarta, pindah ke Brebes, nanam bawang di sana. Iya, jadi pindah Bu, uzlah, bukan hijrah ya. Hijrah itu hanya Rasulullah. Uzlah namanya, pindah tempat. Ibu juga begitu. Kalau ibu susah aja, rezeki susah, coba pindah tempat dulu. Jakarta Selatan pindah ke timur ibu dulu. Mungkin rezeki kita di timur. Ya, baik. Saya kira cukup demikian. Saya buka session tanya jawab. Ayo bertanya dong. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak Ustadz, gimana sih caranya nih, khususnya nih ibu-ibu yang punya anak perempuan, Iya. ya yang saya alami nih ya, anak sekarang tuh kan kadang-kadang menggampangkan situasi yang sekarang, mungkin karena ibu-ibu terlalu khawatir, umpamanya dia mau karena ada cara pulang anak. Kemudian kan kita kan manusia itu nggak bisa menjadi satpamnya anak Sepanjang hari. Nah, ini ada hubungannya tadi, kita harus berserah diri aja kepada Allah. Tadinya waktu belum begitu maksudnya belum begitu memahami lah arti kata berserah diri yang sebenar-benarnya, saya tuh masih ada rasa sebagai seorang ibu khawatir ya Pak Ustadz. Ya. Tapi lama-kelamaan ya jadi ya udah aja, pokoknya yang penting saya berdoa aja, maksudnya ya saya berdoa pada Allah, ya anak kita ya kalau dijaga dilindungi aja. Apakah maksudnya gini, hanya sebatas itu ya? Jadi Baik, begini Bu. ya, Menghadapi kondisi sekarang, terutama anak wanita ya, berisiko. Keluar malam kita marah, enggak keluar dia tidak punya kenalan kan gitu. Jadi menghadapinya, pastikan ibu mengenal teman kerjanya. Kedua, kalau bisa orang tua dari teman ibu. Yang ketiga, tetangga terdekat dari rumah ibu. Saya mengenal semua Bu, orang tua, teman akrab anak saya. Kami saling mengingatkan, Bu,
Saya orang tuanya Hanif, anak saya Hanif misalnya, Umar anak saya nomor 3. Ada nggak Umar kemarin di rumah? Oh iya Pak, dia teman anak akrab saya, teman akrab anak saya. Oh berarti anakku nggak bohong. Bu, kita saling mengawasi ya Bu. Anak ibu juga di rumah sering saya nasihati. Anak saya juga kalau ke rumah ibu tolong nasihati ya Bu. Jadi kalau kawan anak saya bawa kawan, ya maaf ya. Saya bikin mie goreng, bikin merebus, kesenangan anak, bikin es teh manis. Karena ibu saya gitu dulu Bu. Waktu saya sekolah dulu, asal saya dilihatnya bawa teman, di samping rumah kami ada pohon manggis, rindang. Asal ngobrol gitu, setengah jam dia pun ke dapur. Dia bikin mie goreng merebus. Udah matang dipanggilnya. Masuk nak masuk. Ini ibu bikinkan mie goreng gitu. Jadi anak-anak itu senang ke rumah. Kesempatan ibu berikan nasihat. Jadi ibu jangan perhitungan kalau ada teman kawan, teman anak datang, bikin makanan, bikin mie rebus, bikin mie goreng, macam-macam lah gitu. Jadi anak itu manja di rumah dan berpeluang kita menasihatinya. Nak, kamu sering mengingatkan dia nak, jangan melakukan perbuatan tercela. Mudah-mudahan kamu sampai tua bersahabat. Ibu jangan biarkan anak berteman yang ibu sendiri tidak mengenal teman anak. Yang kedua, jangan biarkan ibu punya anak berteman, ibu tidak mengenal orang tua teman anak. Jadi kita komunikasi, jangan ibu lepas tangan ya. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi ujian yang berat? Maaf kalau boleh saya tahu, ujian dari keluarga terdekat atau dari orang lain? Banyak istighfar aja Bu. Nangis boleh, nggak apa-apa nangis. Saya juga kadang nangis menghadapi ujian. Hanya doa saya satu, luluskan hamba ya Allah menghadapi ujian berat ini. Pasti yang terbaik buat hamba. Berat memang Bu menghadapi ujian itu. Ibu juga gitu ya, menangis nggak apa-apa, tapi berdoa, luluskan hamba ya Allah menghadapi ujian ini. Kalau itu masalah dengan suami, lembutkan hati suami hamba ya Allah, dia pilihanku dulu. Kalau dari anak, ya Allah takdirkan aku patuh kepada kami ya Allah, sampai hari ini masih sering melawan kami ya Allah. Sakit Bu dilawan anak itu ya, dia keluar dari rahim ibu 9 bulan 10 hari ibu bawa kemana-mana, tiba-tiba begitu lahir umur baru 15 tahun udah melawan. Tapi itulah ujian. Kenapa ibu diuji? Karena ibu yang ngaji. Mereka nggak ngaji nggak diuji. Anaknya baik, suaminya baik, padahal nggak ngaji dia. Kenapa yang mau diuji orang nggak ngaji? Ibu diuji karena rajin ngaji. Pak gimana supaya jangan diuji? Berhenti Bu ngaji. Gak usah ngaji-ngaji sampai meninggal. Iya begitulah konsekuensinya. Ya Bun ya. Saya paling sering diuji dari kecil Bu, karena saya hobi ngaji dari kecil. Ada lagi? Iya boleh dari tadi. Ini pengalaman ya Pak Ustaz. Sebabnya apa gitu? Kadang-kadang kita kalau sudah sholat malam itu rasanya enak, nikmat, karena air mata. Tapi kadang-kadang kayak hampa gitu, kayak nggak apa yang kita baca itu kayak ngambang gitu Pak Ustaz. Itu sebabnya apa ya? Karena kadang-kadang begitu, kadang-kadang kayak Semua orang mengalami itu termasuk saya. Tidak semua sholat kita itu khusyuk. Semua Bu, saya juga mengalami itu. Kadang kita sholat itu sambil lalu jadinya, tidak bisa menghayati. Tapi sebaliknya membaca ayat itu menangis kita, bisa menangis kita. Semua orang mengalami itu. Iya, semua orang mengalami itu Bu. Sholat juga begitu, kadang khusyuk, kadang sedang sholat rakaat kedua baru menangis kita. kadang-kadang kalau Allah Akbar udah nangis kata apa ada maksiat yang saya lakukan hari ini gitu. Saya koreksi diri gitu Pak Ustaz. Ya bagus.
Yang pasti merenungi diri, evaluasi diri dan koreksi. Banyaklah mengkoreksi. Apa yang sudah kulakukan ya Allah, apa yang sedang kulakukan, apa yang akan kulakukan. Ya silakan Bunda. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita tidak boleh bersedekah dengan mengharapkan imbalan. Betul. Hanya ridho Allah yang akan Iya. kita harapkan. Nah, bagaimana kalau dia bersedekah untuk mendapatkan solusi gitu, Ustaz? Karena ada seorang orang yang mengatakan apabila kamu punya masalah dan tidak ada solusinya, maka bersedekahlah. Itu bagaimana, Ustaz? Itu sifatnya kondisional. Tapi jangan semua sedekah diniatkan karena mengharapkan sesuatu. Secara kondisional sah-sah saja. Kita kondisi menghadapi pelik, masalah banyak, persoalannya numpuk. Ya Allah, berikanlah jalan keluar, asbabnya aku bersedekah. Bisa. Tapi sifatnya kondisional. Jangan setiap sedekah mengharapkan sesuatu kecuali ridha Allah. Ya? Ya. Udah? Baik kalau udah, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bu supaya saya sehat ya. Saya lebih sehat mudah-mudahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.